Untuk mesin 2000 cc, tenaganya 139 PS. Untuk torsinya 187 Nm. Belum ada peredam. Velg menggunakan ring 16 dengan ukuran ban 205/65 R16. Warnanya silver. Dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5 baut di sini. Dalamnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini ada emblem dual VVTi. Spion sudah ada sin. Kemudian sudah ada talang air di atasnya. Dan di bagian roda belakang masih tromol ini remnya. Kalau di depan tadi sudah cakram. Bukaan bensin ada di sebelah kiri. Lampunya masih biasa. Ada sensor belakang 1, 2, 3, dan 4. Ada ini mata kucing ini. Dan ini ada tambahan dari yang punya ini, bumper belakang. Mungkin supaya terlihat lebih sporty. Apalagi yang ada di sini, ini ada emblem Kijang 2.0 V, tipenya V. Sudah ada defogger. Ini ada per spoiler. Dan juga ada lampu di sini, dan dia sudah sakvin antena. Kita coba lihat. Oh, ada kamera belum ya? Oh, ini sudah ada kamera belakang. Ini ya. Kamera belakang sudah ada, kita buka. Sudah di bagian belakang, ini sepertinya tambahan dari yang punya. Ini kita lepas dulu. Nah, kita pindahin. Nah, ini bagasinya cukup besar ini. Kalau dia seperti ini posisinya sudah luas, sangat luas menurut saya. Coba kita lihat kalau dia dilipat normal. Nah, kalau dia posisinya seperti ini juga masih besar sebenarnya, nih bisa 2 koper sedang masuk di sini, atau kira-kira 1, 2, 3 botol aqua bisa masuk. Nah, sistem pelipatannya seperti ini. Dia ada tuas di sebelah kiri ini, kita bisa lipat dulu kemari. 1. Kemudian yang kedua, ini kita bisa tarik. Nah, tarik. Nah, seperti ini. Dan ini pengunci. Dia kita kunci di sini supaya nggak jatuh. Nah, kalau ini masih goyang-goyang, kita bisa setel dari sininya. Ya, seperti itu dia nih. Ini untuk pengaturan pelipatan kursi. Ini sama. Nah, jadi ini juga bisa kita buat seperti itu. Ini ada di sebelah sini ada tuasnya. Ya, kemudian ini kita tarik ke atas. Kita kunci di sini. Sudah selesai. Nah, ini cukup luas. Dan yang di depan sana masih bisa kita lipat lagi ke depan sebenarnya. Tapi kalau untuk perjalanan jauh ini sudah cukup luas menurut saya ini. Bagasi segede ini bisa muat banyak barang. Sekarang kita masuk ke bagian kursi bagian kedua. Kita lihat di bagian sini masih plastik. Kemudian ini ada semacam fabrik juga. Ini sangat lembut ini bahannya. Ini chrome. Kemudian sudah auto. Ini juga masih plastik. Ini ada tempat penyimpanan cukup besar, untuk aqua besar juga masih masuk di sini. Kita lihat ke dalam. Nah, ini ada speaker di sini satu.
Ini cuma mata kucing biasa ini. Oke, kita lihat ini untuk posisi saya yang tinggi badan 170 ini cukup luas, kita bisa lihat. Nah, jadi ini masih ada 5 jari lebih di sini, ini masih luas dan ini masih bisa di geser-geser ini. Nah, ini mentoknya saja pun ini masih dapat, ini masih ada ya, masih ada ya, walaupun 2 jari masih luas menurut saya ini. Kemudian nah ini ya kelebihan dari tipe V ini, inilah yang unggulan dia ini, dia termasuk ada ini, ada armrest ini yang nah tempat cup holder juga ada, tempat tangannya ada, jadi kalau jalan jauh dia cukup nyaman di sini nih. Nah, kalau kita mau lebih nyaman lagi, kita bisa atur 1, 2, yang paling rebah sampai sini. Nah, jadi kalau saya udah coba ini dari Jakarta ke Medan, tapi bukan yang V, pakai yang Venturer. Ini emang enak dipakai ini. Jadi penumpang belakang itu dia benar-benar dapat suspensinya enak, kelegaannya dapat, ditambah aura-aura apa ya, ini kayak ada lampu-lampu biru seperti ini. Nah, yang ini yang nggak dimiliki oleh mobil lain barangkali menurut saya. Kemudian di sini juga ada selain lampu ada AC, kita bisa atur sendiri di sini. Udah auto juga ini. Ya, pengaturan AC-nya ada. Dan untuk di tempat belakang ini, dia ini ada, nah ini. Jadi dia punya meja, semacam meja kecil gini yang bisa lumayan, ini bisa kita gunakan untuk ya makan-makan camilan di sinilah. Ini ada tempat minumnya juga di sini. Jadi kalau dia nggak digunakan, kita bisa lipat lagi. Enak sih menurut saya ini di sini. Kalau di sini dia, oh ini ada power outlet. Nah, bedanya dengan Venturer itu dia punya di sini ada dipasang kayak monitor lipat, jadi bisa dilipat. Kalau ini nggak ada, cukup ini aja. Kemudian apalagi, oh ini ada pegangan tangan yang udah retract. Terus ini ada lampu tengah, ini ada AC di untuk baris ketiga ya. Ini 1, ada 2. Ya itu aja sih. Ini safety belt untuk penumpang baris kedua. Jadi lengkap semua ini sudah ini. Jadi kepalanya ada, semua ada. Jadi untuk kenyamanan di Innova ini memang yang generasi Reborn ini luar biasa menurut saya. Sekarang kita pindah ke baris ketiga. Untuk masuk baris ketiga, kita cukup menarik tuas yang ada di sebelah kiri ini. One touch tumble. Kita lihat ke dalam. Nah, sekarang coba kita tutup. Ini udah kita sesuaikan dengan posisi duduk saya setinggi 170 cm. Ini masih tersisa 2 jari. Di tengah tadi kita sudah atur dengan tinggi saya, ini masih ada 2 jari. Dan posisi duduknya juga masih ada, bisa direbahkan lagi. Nah, jadi dia memang enak ini. Nah, jadi ini kepala kita bisa bersandar seperti ini. Dan ini bisa direbahkan. Bisa juga diatur sesuai keinginan, tegak juga bisa seperti ini. Ya, paling rebah segini. Dan disiapkan juga di sini tempat tangan. Ada cup sebelah kiri, ada cup holder 1. Sedangkan di sebelah kanan ada apa ini? Sama ini cup holder juga. Terus ada safety belt. Ada apa lagi, sama safety belt juga, pegangan, udah itu aja kali di belakang ya. Tapi enak menurut saya ini. Jadi kita dari baris kedua dan ketiga nggak usah saling cemburu karena di belakang juga enak. Tapi untuk tinggi badan 170 seperti saya ya. Nah, sekarang kita kembali ke bagian depan. Mari.
Sekarang kita masuk ke baris ke-1. Sini material sama seperti baris kedua, bahan pabrik, empuk di sini. Ini masih plastik. Ini untuk pengaturan jendela. Di sini ada untuk central lock. Ini ada pengaturan spion auto retract. Ini lapis chrome. Yang di sini masih plastik juga. Ini ada bagasi penyimpanan, maksud saya. Ini ada cup holder juga di sini. Dan ada speaker. Ini ada tweeter di sini. Kemudian dia menggunakan kunci yang masih seperti ini, masih kayak begitu tuh ya. Nanti dia kunci biasa lah. Terus dia di sini ada untuk sistem sensor yang bisa dimatikan dan dihidupkan juga. Untuk round monitoring sensornya di sini ada parkir di sini, apalagi tempat bukaan kap mesin ini untuk bahan bakar. Kemudian di posisi setir ini tambahan sebenarnya, ini aslinya dia belum lapis kulit, masih plastik biasa. Kita lihat ini ada untuk sen, di sini ada untuk wiper. Sekarang kita coba hidupkan dulu mesinnya. Nah, mesin sudah kita nyalakan. Kita bisa lihat ini di sini ada untuk pengaturan audio. Di sebelah kanan ini untuk pengaturan MID. Ada airbag di sini satu, dan untuk di bagian pelindung untuk lutut juga ada di sini, di bawah sini ya. Dan dia penyetelan untuk setirnya dia sudah teleskopik juga sudah. Jadi til dan teleskopik ini udah maju mundur sama naik turun. Pengunciannya di sini ya. Dinaikkan ke atas kuncinya. Ya, kita lanjut. Di sini ada apa aja di sini? Di sini ada pengaturan untuk RPM di sini. Kemudian di sini untuk pemakaian bahan bakar rata-ratanya dan sisa jarak tempuh. Kemudian di sini ada speedometer. Dan di paling bawah sini ada bahan bakar. Level minimum dan maksimum bahan bakar bisa dilihat di sana. 1:9 untuk pemakaian bahan bakar yang tipe bensin ini ya. Apalagi yang ada di sini kita lihat. Ini AC, dia materialnya masih plastik. Plastik. Bentuknya dashboard ini manis menurut saya, ada seperti tarikan ya begitu deh, landai begitu. Dan dia di sini ada hazard. Kemudian ini ada layar touchscreen besar di sini. Sudah lengkap dengan Bluetooth. Bisa juga mirroring dari handphone Android. Dan ini pengaturan AC, dia sudah auto. Ini pengaturan AC belakang, ini posisi autonya. Sudah ada defogger depan dan sudah ada defogger belakang. Kemudian dilanjut ke bawah. Ini ada eco mode, power mode. Ini tombol-tombol ini bisa kita gunakan untuk mengatur konsumsi bahan bakar kita. Kalau kita mau hemat, kita bisa menggunakan eco mode. Sedangkan kalau kita mau
sedikit agak ugal-ugalan bawahnya, kita bisa pakai mower mode seperti itu dia. Atau tidak dipencet sama sekali, kita bisa gunakan mode normal. Kalau kita lihat di posisi displaynya kan seperti ini. Ini ada, mungkin bisa dilihat ini ada warna tanda hijau di sini. Kalau saya pencet hilang, saya coba tekan power mode, muncul power mode. Sekarang saya coba eco mode, muncul eco mode. Sekarang saya coba normalkan lagi, nggak ada. Jadi kalau dia tidak muncul tanda itu, artinya kita dalam pemakaian posisi mode normal. Begitu kira-kira ya. Nah, kita lanjut lagi. Di bagian sini ada tempat penyimpanan. Terus dia ada ini manual 1 2 3 4 5 percepatan. Terus di sini ada handbrake, ada cup holder juga di sini. Dan ini ada tempat tangan ini. Nah, armrestnya lumayan empuk nih. Dia lumayan besar. Ya, kalau bisa maju mundur sih lebih bagus sebenarnya, tapi ini fix ya, nggak bisa diatur-atur lagi. Nah, untuk joknya ini sebenarnya sudah dibungkus oleh ini semacam sintetis ini ya. Aslinya dia itu pabrik sebenarnya ini. Sama seperti warna-warna ini juga, kayak loreng-loreng gitu dia. Terus dia sudah ada headrest juga. Kemudian sudah ada disapkan pegangan tangan yang retract juga. Terus dia ada kaca yang sudah ada lampunya, vanity mirror. Di sini apalagi yang ada di situ. Nah, untuk spion dia sudah day night view. Ini ada tempat kacamata. Dan ini ada untuk pengaturan lampu. Sedangkan di posisi driver ada ya, sudah ada lampu juga ini untuk vanity mirrornya. Bagus ini. Cukup lengkap ya ternyata di tipe V ini. Sedangkan untuk penyimpanan, nah ini ada dua ini penyimpanan. Yang atas ini dia ternyata ada seperti pendingin. Jadi AC-nya dimasukkan ke dalam kompartemen yang ini sehingga bisa mendinginkan minuman di dalamnya. Kemudian di bawahnya itu ada lagi tempat penyimpanan yang untuk yang lebih besar lagi. Nah, ini yang sering kita buat sebagai tempat-tempat untuk barang-barang di sini bisa kita taruhkan. Jadi ada dua fungsi ya, tempat barang di sini dan di sini untuk pendingin minuman. Ujung ini ada juga dia cup holder untuk air minum di sisi kiri dan di sisi kanan driver. Spionnya sudah bisa auto retract. Kita bisa lihat ini kalau kita tekan tombol ini, nah dia membuka. Kalau kita tutup seperti ini dia. Ini sudah bisa diatur dari dalamnya. Tinggi saya adalah 170 cm. Bisa kita lihat bahwa ini masih ada lebih dari 5 jari lah. Untuk posisinya cukup tinggi menurut saya. Jadi ini sangat lega. Kita bisa atur kursinya maju mundur. Saya bisa atur di posisi seperti ini. Dan nah seperti ini. Kita kunci lagi, tarik ke atas. Nah, jadi sudah dapat pengemudiannya. Kita bisa tinggal tes bagaimana rasanya berkendara dengan Innova bensin tipe V ini. Mari kita tes. Kita coba tabrak lubang. Nah, jadi memang enak ini mobil. Jadi pantas lah ya orang-orang daerah itu suka pakai Innova ini ya daripada mobil-mobil lain. Karena memang ternyata dia bisa diajak untuk jalan-jalan yang rusak juga ini, tapi ya nggak begitu parah lah, tapi rusak jangan begitu parah, enak masih bisa ini. Ini polisi tidur lagi. Posisi duduknya nyaman menurut saya. Kalau kita memang mau lebih santai lagi, dia sudah ada high adjuster di sini. Kita bisa turunkan lagi serendah mungkin. Saya coba pakai posisi yang paling turun.
kita bisa nyantai ini sebenarnya ya. Nah kalau begini asik ini, mau ke diajak jalan ribuan kilo juga kita berani lah kalau pakai Innova ini. Jadi pas menurut saya semuanya, posisi duduknya enak, kelegaannya dapet, mesinnya bertenaga. Kalau diajak untuk dapat jalan-jalan begituan juga nggak ada masalah. Nih kita coba tikungan tajam sedikit. Luar biasa ini Innova sekarang ini. Jadi kalau ada yang meragukan Innova bensin, menurut saya salah. Ini mesin bertenaga loh. Memang jangan dibandingkan dengan yang diesel. Diesel itu sangat powerful, tapi bukan berarti ini tidak bertenaga. Tenaganya justru besar juga ini, walau tidak sebesar diesel, dan ini enak menurut saya. Jadi begitu rasanya berkendara dari Innova V bensin ini, teman-teman ya. Kesimpulan saya adalah ini mobil enak. Lebih enak pakai ini daripada yang jujur saja yang Venturer. Tapi memang kalah kemewahan dari Venturer. Secara pengemudiannya kita dibantu oleh setir yang lebih ringan sedikit dari Venturer. Bagi Anda yang mau milih bensin Innova, ya saya setuju. Pilihan yang tepat menurut saya, karena harganya juga lebih murah dari diesel. Oke, demikian review kita untuk mengenai Innova ini. Sekian dulu ya. Terima kasih. Salam sehat.